Shalom saudaraku, selamat sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Semua media ramai mengabarkan mengenai perang antara Israel dengan Hamas, Palestina. Nah, saya juga membaca komentar-komentarnya ya. Jadi ada beragam komentar dari masyarakat Indonesia, dari netizen Indonesia ini ya. Baik yang pro Israel maupun yang pro Palestina. Ada yang saling menghujat dan saling mendukung gitu ya. Nah, dan ketika saya membaca berita juga, itu kayaknya perang ini akan tambah seru karena Hamas itu dibantu oleh Hizbullah dari Lebanon dan Iran. Dan juga sepertinya Rusia juga ikut mendukung Hamas. Jadi ini nampaknya seru ya. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, perang ini bukanlah perang yang pertama kali antara Israel dengan bangsa-bangsa Arab ya. Sebelum ini sudah pernah terjadi dan lebih besar dari ini. Jadi nggak usah heboh, nggak usah panik dengan apa yang terjadi ini ya. Nah, apa sebenarnya yang menjadi latar belakang perang antara Israel dan Hamas ini? Kenapa terus berkelanjutan dan tidak selesai-selesai? Nah, untuk memahami apa yang terjadi antara Israel dengan Palestina, itu kita harus melihat sejarahnya dulu ribuan tahun yang lalu. Jadi, pada tahun 132 sampai 135 Masehi, itu ada perang pemberontakan antara Israel melawan kaisaran atau kekaisaran Romawi yang dipimpin oleh Simon Bar Kokhba. Jadi Simon Bar Kokhba ini diteguhkan sebagai seorang Mesias oleh Rabi Akiva untuk memimpin orang Israel memberontak terhadap kekaisaran Romawi. Dan apa yang melatar belakangi sehingga orang Israel memberontak terhadap Romawi? Karena orang-orang Romawi atau kekaisaran Romawi di bawah pimpinan Kaisar Hadrianus ini ingin menjadikan Israel sebagai pusat Helenistik dan membangun kuil-kuil dewa Jupiter di Yerusalem. Jadi ini merupakan sebuah penghinaan bagi orang Israel sehingga orang Israel memberontak. Sebenarnya perang ini juga kelanjutan antara perang yang terjadi pada tahun 67 sampai 73 Masehi antara Israel dengan Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Titus yang berakibat penghancuran bait suci dan kemudian dilanjutkan dengan perang Kitos tahun 115 sampai 117 Masehi dan kemudian perang yang dipimpin oleh Simon Bar Kokhba ini. Nah, dampak dari perang yang dipimpin oleh Simon Bar Kokhba ini adalah orang Israel itu jumlahnya 580.000 yang meninggal korban jiwanya ya. Dan kemudian mereka diusir dari tanah Israel. Mereka harus keluar dari tanahnya sendiri yang diwariskan oleh nenek moyangnya. Jadi mereka menjadi orang asing di negeri asing. Dan kemudian orang-orang Romawi memerintahkan orang-orang Arab untuk menempati tempat ini, yaitu yang sekarang Palestina. Jadi ini bukan orang Filistin ya, karena orang Filistin ini sudah habis di zaman Babel dulu. Dan ini murni orang Arab, makanya namanya adalah Arab Palestina. Nah, kenapa disebut Palestina? Karena orang Romawi ini ingin mengejek ya, orang meledek orang Israel. Jadi ini loh, daerahmu dikuasai oleh Palestina. Dan ini mengingatkan mereka kepada musuh bebuyutan mereka, yaitu bangsa Filistin. Tapi ingat ya, Filistin dengan Palestina itu bangsa yang berbeda, tidak sama. Jadi ini sejarahnya. Kemudian pada tahun 695 Masehi, ada seorang khalifah dari Islam yang bernama Khalifah Malik bin Marwan. Jadi Khalifah Marwan ini membangun masjid yang bernama Dome of the Rock atau Masjid
kubah sakrah, di mana di dalam masjid ini ada batu karang yang dipercaya juga oleh orang Yahudi sebagai tempat di mana Abraham mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Ishak, di Gunung Moria. Jadi Gunung Moria inilah yang kelak dibangun bait suci di Yerusalem. Jadi kenapa orang Israel ngotot untuk merebut tempat ini kembali? Karena itu adalah wilayahnya, satu. Yang kedua, itu adalah situs suci, bait suci orang Israel. Kemudian tahun 705 Masehi, anak dari Khalifah Marwan yang bernama Khalifah Abdul Malik membangun Masjid Al-Aqsa. Jadi dekat ya, antara Dome of the Rock dengan Al-Aqsa ini berdekatan. Jadi Al-Aqsa itu baru dibangun setelah Muhammad meninggal. Jadi kalau yang belajar sejarah pasti paham mengenai apa yang saya ucapkan ini ya. Dan dari sini kemudian ada sejarah-sejarah yang lain, peristiwa-peristiwa penting yang lainnya. Tapi saya mau langsung saja menuju kepada Perang Suci pada tanggal 5 sampai 10 Juni tahun 1967. Di mana di perang ini Israel itu melawan bangsa-bangsa Arab, itu banyak sekali, yang dipimpin oleh Mesir, kemudian Lebanon, dan juga Libya, Suriah, dan juga ada Yordania, dan yang lainnya gitu ya. Israel hanya seorang diri. Namun meskipun seorang diri, ingat bahwa Israel juga bangsa pilihan Tuhan. Pada perang itu Israel berhasil melumpuhkan pusat militer Mesir, sehingga kalang kabut nih Mesir ya. Dan akhirnya Mesir kalah dan bangsa-bangsa yang lain kalah, dan Israel mendapatkan semenanjung Sinai dari Mesir, kemudian mendapatkan Yerusalem Timur dan juga tepi barat dari Yordania, dan mendapatkan lembah Golan dari Suriah. Jadi ini dari perang 6 hari itu ya, perang suci antara Israel yang dikeroyok oleh bangsa-bangsa Arab. Sekali lagi, Israel menang dalam perang 6 hari ini. Kemudian yang kedua adalah perang pada tanggal 6 sampai 26 Oktober tahun 1973 yang dikenal dengan Perang Yom Kippur. Perang Yom Kippur ini adalah perang di mana Israel itu diserang tiba-tiba oleh bangsa-bangsa Arab lagi, gitu ya. Dan perang ini juga bersamaan dengan perang Idul Fitri kalau nggak salah. Jadi hari rayanya itu sama, gitu ya. Tapi Yom Kippur ini adalah hari raya besar orang Israel, dan kemudian mereka diserang. Israel sempat kelabakan dan hampir atau nyaris kalah dalam perang ini. Namun kemudian berhasil membalikkan keadaan dan Israel menang. Israel mendapatkan hak atas Yerusalem dan bait suci. Namun tetap ya, meskipun mendapatkan hak, tempat itu masih menjadi konflik sampai sekarang. Namun meskipun Israel menang dalam perang Yom Kippur, Israel kalah dalam perjanjian damai. Israel harus rela melepaskan semenanjung Sinai kepada Mesir lagi dan lembah Golan kepada Suriah lagi. Jadi ini sejarahnya. Tapi ingat ya, bahwa dalam perang ini Israel menang. Nah, kita kembali kepada perang yang terjadi sekarang ini. Banyak orang berspekulasi ya, Israel yang menang lah, atau Hamas dan sekutunya yang menang lah. Nah, saya tidak berani berspekulasi ya di sini ya. Saya hanya melihat sejarah yang terjadi ya, dan kemudian melihat kitab suci bahwa Israel ini adalah anak sulung, kemudian dia adalah bangsa pilihan Tuhan. Pasti Tuhan juga akan melindungi. Israel ini sudah pernah mengalami genosida berkali-kali, Bapak Ibu. Tapi ingat, Israel itu tetap bisa bertahan dan eksis sampai sekarang. Nah, sebenarnya kalau saya ditanya, kamu pilih mana? Israel atau Palestina? Ya, saya tidak mungkin membela Palestina juga ya.
Tapi dalam perang ini saya tidak milih siapa-siapa, karena di Palestina pun juga ada saudara-saudara kita. Jadi ada orang-orang Kristen Palestina ya, dan ada banyak di sana. Dan juga ada banyak situs-situs kekristenan dan juga situs-situs Yahudi di sana. Jadi sebenarnya disayangkan jika ada perang ini. Nah, saya membaca berita bahwa dampak dari perang ini, kemudian Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, memberikan perintah untuk membombardir Gaza dan menjadikan Gaza itu puing-puing. Nah, di sini saya sedih ya. Kenapa harus begini? Karena sekali lagi korbannya adalah masyarakat sipil. Dan Benyamin Netanyahu juga menyetop semua aliran BBM, listrik, air, dan juga makanan. Nah, loh. Jadi karena ulah Hamas, akhirnya rakyat yang ada di Gaza kelaparan karena Israel menyetop ini. Jadi semua pasokan di Gaza itu berasal dari Israel. Nggak tahu. Jadi bagaimana nasib mereka yang ada di sana ini ya, dapat makan dari mana, listrik, air dari mana, BBM dari mana, itu nggak tahu. Mungkin Palestina ada sumber yang lain ya dari sekutu-sekutunya. Kita doakan supaya perang ini segera selesai dan Israel mendapatkan haknya kembali, yaitu tanah yang dulu pernah hilang dan bait sucinya yang tidak bisa dipakai oleh orang Israel untuk beribadah. Jadi kita doakan yang terbaik untuk semua ini. Shalom, salam maras. Tuhan Yesus memberkati.